menggali kerupuk kuah barabana pitinya ada PR itu. Kadang piti hari itu pakai untuk makan. Nama saya David. David Halik itu nama yang dikenal orang umum, tapi nama asli saya hanya David. Saya lahir di Jakarta 43 tahun yang lalu, dan saya sempat menghabiskan masa kecil saya di Bukit Tinggi. Kedua orang tua saya adalah orang Bukit Tinggi. Ayah saya asli Padang Gamua, Taro, sukunya Tanjung. Ibu saya suku Pisang, Banu Ampu. Lalu saya aktif di dunia hiburan, dan saya tamat universitas saya di Trisakti. Saya sarjana teknik mesin. Latar belakang pengalaman saya, pekerjaan saya lebih banyak di dunia hiburan. Ya, saya sebagai pernah jadi model waktu masih muda, terus saya masuk ke dunia sinetron, acting, terus saya masuk ke dunia presenter, dari acara musik sampai kini saya pegang acara dakwah, lebih banyak acara dakwah. Saya partai politik, organisasi, masuk partai politik tahun 2007 akhirnya secara resmi. Sampai akhirnya saya di salah satu partai politik. 2017 saya jadi wakil sekjen, 2016 selama 2 tahun ya. 2015-2016 saya dari ketua Departemen Dewan Pimpinan Pusat, terakhir saya jadi wakil sekjen di Dewan Pimpinan Pusat, bidang pembinaan legislatif. Tahun 2019 saya diminta oleh salah seorang tokoh di Bukit Tinggi, WA saya tanggal 17 Agustus 2019. Dia salah satu ketua partai di Bukit Tinggi. Bilang, "David, Om mau mengusulkan David buat jadi calon wali kota Bukit Tinggi." Saya nggak bilang iya. "Ntar dulu deh Om, kita ketemu dulu." Saya ketemu sama beliau. Saya bilang, "Kita lihat nanti ya seperti apa. Izinkan saya pulang ke Bukit Tinggi, saya lihat keadaan Bukit Tinggi." Saya sering pulang Bukit Tinggi. Tapi kalau pulang orang liburan sama mengamati orang Bukit Tinggi, beda banget. Beda. Pas saya lihat, selama liburan kita nggak lihat yang kayak begini gitu kan. Pas kita ternyata value atau nilai menjadi orang Minang itu bergeser gitu. Karakteristik orang Bukit Tinggi itu bergeser. Karena apa? Karena ya itu tadi, selain memang perubahan zaman, terus juga pengelolaan government-nya juga berbeda gitu ya. Setiap wilayah itu kan punya karakteristik yang akhirnya menjadi warna di dalam pemerintahannya. Nah, yang saya lihat ini memaksakan satu warna terhadap sebuah kultur yang sudah ada. Akhirnya nggak nyambung gitu. Makanya saya ngelihat ada hal-hal yang menyentuh batin saya, bikin saya akhirnya oke deh, maju nih, kayaknya harus nih. Sampai akhirnya pas malam hari saya lagi jalan di Jam Gadang, saya lagi sama teman-teman, kita beli makan kerupuk kuah. Dah kerupuk kuah dah, kecil anak kita. Kerupuk kuah dah. Ayo, bara 5.000 dah. Ayo, wak bali 3 dih. Jadi, anak tuh lari. Awak alun terlalu memperhatikan aku manga aku anak aku lari. Dima barang dagangannya kan, wak alat itu. Terus tiba anak tuh pakai membawaan kerupuk tuh kan. Aku dah, ambil lah dah. Mau kasih banyak yang dia. Terus parah 15.000 gitu. Bagi peti kalau peti. Terus anak tuh mau ambil peti tuh. Terus dia mundur. 2 langkahnya mundur. Beko sel ada gitu. Batu ada Satpol PP gitu ya. Beko kami takut tertangkap. Deh, ambo rasanya langsung namanya kok mana orang cari peti di Bukit Tinggi kok. Ambo kita di Bukit. Orang Manggale itu ya mestinya diagilah jalan orang ke Manggale. Artinya memang kan kaki limo kok bukan penyakit sebenarnya. Kalau orang nan Manggale mungkin yo punya kadai di dalam yo boleh lah. Iko ndaknya Manggale kerupuk kuah barabana pitinya ada PR itu. Kadang piti hari itu pakai untuk makan. Orang kaki limo haruslah dikasih tampeknya untuk pas. Nah, itu nggak terjadi. Memang di Jakarta, kalau orang bilang, di Jakarta kan banyak orang kaki lima ditangkapin. Iya betul, di Jakarta ada.
Tapi kalau untuk model ditampek pariwisata bantu jam gadang tuh lain ceritanya. Nah, ikut tampek pariwisata. Nah, ada orang oto bolak-balik atau apa doh. Ya kan itu. Itu memang orang apa. Nah, tinggal acaranya wak menata mereka. Nah, dake jo tampek yang strategis, agialah kesempatan mereka manggale. Didata balik bara orang yang boleh manggale. Nah, dari situlah mulai. Ayo wak, mungkin wak mesti maju, wak mesti jalan. Akhirnya di bulan November tahun lalu aku mengecen yo. Awak mulai deklarasi untuk maju. Salah satu prinsip dasar dari pariwisata adalah originalitas. Nah, kultur orisinil dari sebuah daerah. Kedua, teknologinya. Ya. Terus ketiga, keramah tamahan masyarakatnya, kebersihan lingkungan alam dan sebagainya, termasuk keamanan, itu ada di Sabta Pesona. Tapi untuk orisinal budaya yang ada di satu tempat itu yang sudah hilang. Dulu di Jam Gadang itu ada rangkiang, ada simbol jam, ada simbol rumah Minang, rangkiang itu di Sabalah Jam Gadang. Kini lah ada tuh. Itu pada tahun 1990. Iya, tahun 90 itu kan kultur. Dipugar. Terus sudah tuh Pak Sate yang dulu Bagonjong. Kini Bagonjongnya cuma syarat aja. Itulah hilang. Terus di pintu masuk kota Bukit Tinggi. Di dalam pinggir-pinggir jalan Bukit Tinggi. Jangan malu menjadi orang Minang. Justru kita harus tunjukkan simbol dari titik-titik atau di pinggir-pinggir jalan yang menjadi ciri khas Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kota wisata. Jadi aim-nya kota Bukit Tinggi harusnya adalah jadikan kulturnya harus kuat. Karena orang datang ke sini selain lihat alam juga mereka mau lihat ada nuansa kultur. Iya, jadi nah itu satu. Terus kedua yang kita lihat lagi untuk budaya. Di sini nggak ada gedung kesenian budaya, nggak ada. Padahal katanya ada bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Artinya ada itu bersandikan syariat, syariat bersandikan kitabullah. Nah, artinya adat itu harus hidup. Nah, adat ini nggak ada, nggak kelihatan. Udah bergeser. Ya, peran-peran nenek mama nggak kelihatan. Nenek mama cuma sebagai simbol. Bukan, nenek mama itu seharusnya dilibatkan di dalam membina masyarakat. Bekerja sama, Mbak Yoyo itu tadi saya bilang. Mbak Yoyo dengan pemerintah. Yang ketiga, pasar. Pasar itu kan seharusnya jadi backbone perekonomian warga Bukit Tinggi. Nah, pasar atas ini dibangun mau jadi apa? Mau jadi mall? Enggak juga. Jadi ITC kayaknya nanggung. Ya kan? Sedangkan orang kalau ke atas, mesti ke pasar atas. Mereka cari seharusnya apa? Berhubungan dengan kuliner. Wisata. Apa? Mau kuliner, baju khas, kerajinan tangan, merchandise. Seharusnya kan itu. Harusnya memperkuat itu dengan kultur, dengan baju-baju daerah. Dari bawah itu udah branding. Dan harus kita rebranding. Nah, terus kedua, bawa orang masuk ke pasar atas. Misalnya dengan hiburan, bikin Bukit Tinggi night sale. Ini kan bisa jadi daya tarik kita. Nah, target kita siapa? Nah, dengan itu udah kuat, kita akan mempertajam lagi dengan target market kita siapa. Misalnya kita pengen target marketnya wisatawan internasional. Mereka sukanya apa? Kalau mereka suka kultur, kita pertajam kultur. Yang terakhir yang saya lihat yang membuat Bukit Tinggi ini nggak pas jadi kota pariwisata saat ini dalam penataannya, selain itu tadi, sampah. Kota pariwisata seharusnya malam hari sampah nggak ditumpuk di pinggir jalan. Saya pengen kalau wisatawan itu pagi siang malam. Jangankan turis luar negeri, turis lokal aja kadang, aduh kok bisa sampah di mana-mana sih, kok numpuk di sini sih sampah. Ini fakta loh. Nah, terus sekarang kita mau klaim itu berprestasi, kita mau klaim saya kota wisata. Walaupun bangunannya segede apa, tapi kalau sampahnya di mana-mana jorok. Iya, Bukit Tinggi Sehat itu adalah menjadikan kota yang sehat secara ekonomi, ya, karena sekarang kita masa COVID banyak orang yang secara ekonomi mereka terpaksa yang mengalami sakit ekonominya, terus sehat mentalnya, sehat jasmaninya, ya. Sehat itu global, ya. Nah, untuk sehat ekonomi kita fokusnya di menggerakkan pariwisata tadi sebagai kota jasa. Iya, nah itu nanti akan berdampak apa? Dengan sikap masyarakatnya. Bagaimana
pada saat turis datang, pedagang ini bisa menyikapi itu. Kedua, dengan masa era disruptif ini, kalau masa pedagang lagi, turisme lagi sepi, apa yang harus dilakukan pedagang? Kita harus bina pedagang untuk bisa menyikapi perubahan zaman. Pada saat turisme sedang sepi, ada masa-masa sepi, seharusnya dia juga bisa bermain juga dengan e-commerce. Nah, kita bina untuk bisa paham tentang bagaimana how to sell melalui e-commerce. Terus kita juga mengajak pedagang dan juga pengrajin UKM untuk bisa menggerakkan roda ekonomi, untuk menyehatkan roda ekonominya dengan mengikuti pameran-pameran yang diadakan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka bisa mengembangkan diri mereka. Itu juga dengan sehat lingkungannya. Sehat lingkungannya ya itu tadi, masalah sampah, masalah drainase, ya, saluran buangan, MCK, itu kita fokus untuk membenahi itu semua. Jadi bukan bikin gedung aja. Pendidikan anak-anak. Dari sisi pendidikan kita mengembalikan anak-anak kembali ke surau. Pendidikan berbasis masjid, ya. Masjid itu menjadi kunci dari pendidikan anak-anak. Misalnya mereka membaca Quran, menghafal Quran, ya. Terus juga mereka mengerti Al-Quran. Jadi kita harapkan anak-anak yang punya akhlaknya akhlak Al-Quran. Jadi kita nggak cuma ngajak mereka untuk jadi hafiz, tapi kita pengen mereka membaca Al-Quran, baca ayat, langsung praktek. Nah, dan untuk support masyarakat, kita juga siapkan juga lembaga keuangan syariah. Artinya permodalan syariah itu tanpa riba, tanpa jaminan. Pakai apa? Baitul Mal Batamwil. Jadi orang-orang pada saat mereka memulai usaha, mereka bisa menggunakan lembaga syariah ini. Mudah nggak? Nggak mudah. Buat pemerintah yang baru memulai. Tapi bisa. Nah, that's the challenge. Itu challenge-nya buat kami. Dari sisi ilmu politik, bagi saya itu sah-sah aja. Karena dalam beberapa hal, khususnya buat orang-orang yang berhadapan di dalam konstelasi pilkada ataupun pemilihan legislatif, ya, seringkali memainkan isu-isu tersebut. Dan memang terlihat dari zaman dahulu kala juga banyak juga dukungan yang diberikan oleh ustadz atau ulama di dalam berkampanye. Tetapi kembali lagi, saya bilang itu adalah pilihan dari strategi politik dan sah-sah saja. Buat anak muda, baik itu usia belasan tahun sampai usia Generasi muda. ya, artinya pokoknya semuanya belasan tahun, 30, 20 sampai 30, jangan pernah berhenti di satu titik. Kita harus explore, harus cari, gali potensi diri kita. Ya. Inti dari semuanya adalah tidak menyerah dan jujur sama diri sendiri, jujur sama lingkungan. Jujur sama diri sendiri, kita tahu kelemahan kita sehingga akhirnya kita bisa perbaiki. Bukannya mencari pembenaran, terus gali potensi diri. Dan jangan nyerah, insya Allah kalau kita bisa lakukan itu dan jaga ukhuwah ya, antara teman dengan yang lain, antara musuh, kita sama orang yang kita anggap musuh jadiin teman. Karena itu nanti akan jadi kekuatan baik buat kita. Yang paling penting dari semuanya, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Allah. Minta sama Allah, karena hidup seseorang yang bisa memperbaikinya ya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang beragama bukan Islam, ya Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah itu yang saya percaya. Gitu. Dan jangan dengki sama kesuksesan orang. Iya, penyakit hati itu kan. Nah, okay. Jangan senang lihat orang susah, jangan susah lihat orang senang. Ya. Nanti akhirnya kayak orang gitu, ya kan? Lihat tetangganya beli motor baru, dia yang demam, ya kan? Ada tetangganya beli TV baru, dia yang kejang-kejang. Oke, terima kasih. Sama-sama.